Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini bareng batin dan indri yang setia menemani. Cerita horor datang pelan tapi pasti dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi. Semua kisah nyata atau ilusi. Jalan tak tampak mata. Robin lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sejak kecil ia dikenal tekun dan rajin ibadah. Di usia 12 tahun, Robin sudah mampu mengajar mengaji kepada anak-anak sebayanya, bahkan remaja yang belum lancar membaca Al-Quran. Karena penugasan sang ayah sebagai guru negeri, Robin dan keluarganya harus pindah ke sebuah kampung terpencil jauh dari ibu kota provinsi. Meski harus meninggalkan lingkungan lamanya, semangat Robin untuk menuntut ilmu agama tak pernah surut. Ia berguru kepada beberapa ustaz dan ustazah setempat, salah satunya Ustaz Furqon, seorang lulusan pesantren Tebu Ireng Jombang yang dihormati di kampung tersebut. Ustaz Furqon tinggal di sebuah rumah dinas yang dibangun di atas lahan bekas rawa. Luasnya hampir 2000 meter. Rawa itu dulunya penuh cerita mistis. Airnya tenang, jernih, dan sepi. Penduduk percaya siapapun yang berenang di sana hanya boleh melakukannya antara pukul 1 hingga 3 siang hari. Di luar jam itu banyak kejadian aneh. Seorang remaja pernah merasakan air yang tiba-tiba mendidih hingga membakar sebagian tubuhnya. Ada pula yang melihat sosok perempuan misterius berpakaian adat kampung, berdiri diam di tengah rawa. Tapi Robin kecil tak pernah takut. Ia merasa aman jika bersama Om kecil, adik bungsu ibunya yang sangat menyayanginya. Om kecil adalah siswa sekolah pelayaran. Dia jago berenang dan sangat dekat dengan Robin. Dia mengajarkan Robin berenang, naik motor, bahkan menyetir mobil. Robin memandangnya sebagai panutan sejati. Hari itu, Om kecil pergi memancing seperti biasa selepas zuhur. Robin tak ikut karena sedang mengikuti lomba cerdas cermat di kantor bupati. Ia dan timnya keluar sebagai juara pertama, kebanggaan sekolah. Namun kebahagiaan itu langsung sirna saat Robin tiba di rumah sekitar pukul 19.30. Suasana rumah penuh orang. Warga membawa senter dan lampu Petromax. Robin bertanya pada temannya, Eko namanya. Dengan wajah tegang, Eko berkata bahwa Om kecil tadi sore melompat ke air dan tak pernah muncul lagi. Warga awalnya mengira ia sedang menahan nafas seperti biasa, tapi kali ini terlalu lama. Tanpa pikir panjang, Robin ikut menuju rawa. Meski berjarak lebih dari 3 km, ia sudah terbiasa berjalan kaki ke sana. Setibanya di lokasi, warga sudah menyisir rawa. Sebagian membaca doa di tepi air. Tapi hingga tengah malam, Om kecil belum juga ditemukan. Anak-anak diminta pulang, tapi Robin mengajak Eko menginap di rumahnya. Mereka tak bisa tidur. Om kecil adalah pahlawan bagi mereka berdua. Pagi-pagi sekali Robin dan Eko pergi ke musola. Robin mengumandangkan azan subuh. Wajah para warga terlihat muram dan kelelahan. Dari percakapan Pak Doni dan Pak Alex tersirat bahwa pencarian belum membuahkan hasil. Padahal titik hilangnya Om kecil tidak jauh dari tepian rawa, menurut kesaksian Om Burhan. Hari berlalu. Hari ketiga pencarian, seorang tetua kampung mengusulkan sholat gaib.
Namun keluarga Robin belum siap mengikhlaskan. Mereka meminta agar Yasin terus dibacakan di surau dekat rawa. Lalu tiba-tiba ibu Robin yang sejak awal diam menatap kosong dan berkata pelan, "Om kecil sudah boleh pulang, silakan dijemput." Warga segera melapor ke tetua. Dipimpin sang tetua, beberapa warga menuju rawa. Dan benar, jasad Om kecil ditemukan di tepi rawa. Tubuhnya masih bersih dan basah, tidak membusuk, hanya pucat. Dokter menyatakan Om kecil telah wafat. Seruan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" bergema dari warga. Hari itu juga jasadnya dikebumikan. Setelah kejadian itu, rawa mulai dikeringkan. Airnya dialirkan ke kampung-kampung untuk pertanian. Lahan rawa berubah menjadi jalur setapak, kemudian menjadi jalan penghubung antar kampung. Namun anehnya, jalan itu tetap dingin, bahkan di tengah siang. Seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang menyebutnya jalan tak tampak mata. Jalan yang hanya muncul bagi mereka yang pernah dipanggil untuk pulang. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti. Dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi, semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri. Berani dengerin, berani ngerasa.